Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pada tahap persiapan, selain saya menyiapkan modul ajar yang akan saya gunakan pada proses praktik pembelajaran, saya juga melakukan asesmen terhadap murid untuk mengetahui gaya belajar murid yang akan saya hadapi, apakah visual, auditori, ataupun kinestetik. Perkenalkan, nama saya Eriani SPD. Saya adalah seorang guru matematika di SMP Satap Negeri 2, Bolano Langgunu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mendokumentasikan kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan setiap murid yang kita hadapi. Oke, yang lain ya kesehatan kita sudah diajar. Kalian harus pintar-pintar mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu belajar, waktu istirahat, dan juga. Oke, kita lanjut materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini materi kita sudah
itu bagian A. Yes. Bagian A, refleksi atau pencerminan. Sekarang hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Fadi, pindah ke sana nih Fadi. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua, yaitu menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Terus yang kedua, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Jadi, transformasi geometri ini ada beberapa nanti akan kita bahas. Namun untuk hari ini, pertemuan kita hari ini hanya khusus untuk refleksi saja. Refleksi itu bahasa matematika, bahasa sehari-harinya pencerminan. Kalian pernah nggak pakai cermin? Ada yang tidak pernah lihat cermin? Saya yakin pasti setiap hari baca di cermin, apalagi yang perempuan. Nah, kalau kalian bercermin, itu bayangan kalian di depan, apakah menghadap sama dengan bagaimana kau menghadap? Kenapa menghadap ke sana? Kok bayanganmu menghadap ke sana juga tidak? Tidak. Berhadapan toh? Tidak. Apakah jarak dari cermin dengan jarak bayangan itu sama? Jauh. Enggak, jaraknya dari cermin ke kamu sama jaraknya itu cermin ke itu. Sama nggak? Sama ya? Atau ada yang misalnya kalau dari sini cerminnya, bayangannya jauh ke sana. Nah, itu cermin berhantu itu yang begitu. Seharusnya bayangannya itu akan berhadapan dengan orangnya. Sama ketika kita berdiri, coba kalian berdiri dulu. Sini. Berdiri situ. Jadi cerminnya akan di garis lagi ya. Kalau misalnya 2 PH berarti modelnya gini. Tapi ini bercermin nggak? Ibu, ini lain. Beda ya. Maksudnya adalah ketika saya bercermin, maka bayangan itu akan menghadap ke saya juga. Dia tidak akan kok coba lagi. Sama lagi menghadap ibu sana. Sana ya? Nah, tidak ada bayangan cermin yang seperti ini. Kalau ada, berarti itu adalah cermin horor. Tidak perlu menghadap ini, bayangan juga menghadap ke sana. Tidak mungkin. Pasti saling menghadap berhadapan. Silakan tadi duduk. Terima kasih. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tapi apa yang akan bercermin? Benda, titik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan yang kalian sudah tulis. Karena ini matematika, jadi yang akan kita cerminkan adalah itu titik boleh, terus koordinat boleh. Koordinat itu maksudnya x, y ya. Misalnya kalau 1,2 dicerminkan ke 1000x, apa hasil pencerminannya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, saya lanjut videonya. Nah, inilah apa sih refleksi itu? Kalian bisa tulis pengertiannya. Refleksi atau pencerminan ada, silakan ditulis. Sampai habis itu. Baik, kalian sudah tulis semua tadi? Kira ya, kalian sudah bisa melihat sebuah batu yang dicerminkan pada apa namanya ini? Yang kotak-kotak? Koordinat? Nah, koordinat kartesius. Sebelum kita melangkah pencerminan, saya tanya dulu nih. Ini ABCD, ini bangun apa namanya ABCD itu? Raise your hand. Adil. Trapesius. Trapesius, ada yang lebih? Trapesium. Trapesius. Ada yang lebih? Trapesium. Tepuk tangan. Oke, sekarang kalau misalnya ini anggap cermin ya, ada sebuah tulisan berwarna biru di atas. Ini sumbu apa ini yang vertikal? Yang horizontal namanya? Ini sudah kita pelajari pembelajaran sebelumnya. Nah, cermin yang warna biru itu diibaratkan diibaratkan sebagai cermin adalah sumbu Y. Kalau misalnya trapesium ABCD dicerminkan pada sumbu Y, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah model bayangan dari trapesium ABCD? Silakan dilihat dibandingkan dengan catatan
Tunggu. Ini bayangan titik A di mana, Dennis? Kita kunci ya. Jadi menurut Dennis, ini titiknya berarti 4, negatif 1. Saya tulis ya. Titik A, bayangan itu ada tanda gininya di atas. Katanya Dennis, 4, negatif 1. Sekarang bayangan titik B, bayangan titik C, bayangan titik D. Siapa yang mau mengisi dengan melihat titik-titiknya? Saya kasih contoh. Kalau titik B berarti negatif 1, negatif 1. Kalau titik A berarti negatif 4, negatif 1. Ingat koordinat X, Y. Sekarang bayangan titik B. Ayo. Mana nih perempuannya? Ayo dia akan terletak di mana? Kunci saja. Nah, ini berarti berapa? 1. Oke, silakan ditulis. Kita nanti lihat ya. Siapa yang salah? Kalau salah berarti trapesiumnya akan miring itu, tidak membentuk sebuah trapesium. Itu tuh kurungnya ya. Oke. Sekarang titik yang ketiga. Ada yang mau menunjukkan titik yang ketiga? Fadli, silakan. Titik C, Fadli. Menurut Fadli, mana sih Fadli? Tunjuk dulu Fadli. Mana Fadli menurutnya Fadli? Sampai nggak? Oke, itu titiknya apa Fadli? 3,2. Oke, tulis. Nanti yang bikin salah, trapesiumnya datang miring. Oke, dan titik terakhir. Ayo, mana perempuannya? Mana menurutnya Sahra kalau titik D? 2,4. Ingat X, Y 4. Coba diisi dulu. Katanya Sahra 4,2 di sini. Oke, saya silakan tulis. Oke, silakan duduk. Nah, kita akan lihat apakah betul bayangan-bayangan titik ini akan membentuk trapesium yang sama besar. Jangan sampai trapesium yang terbentuk dari titik-titiknya Dennis, Ariel, Fadli sama Sarah malah membentuk sebuah segi empat. Nah, berarti nggak sesuai dengan apa yang kalian catat tadi, sifat-sifat dari bayangan sebuah pencerminan. Kita lihat sama-sama. Saya lanjutkan videonya. Iya. Atau saya ini ya, putar saja ya supaya didengar katanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini kan. Ini kita kasih nama A aksen. Jadi lambang tanda petik 1 ini dibaca aksen ya. Biasanya berarti di sini kan. Inilah B aksen. Begitu pula untuk Sekarang kita lihat titik-titiknya dulu. Apakah benar titik-titik yang dibuat oleh keempat teman kita tadi? Kita mulai dari bayangan dari titik A. Ingat ya, bayangan itu kalau misalnya ditulis dia dibaca aksen. Jadi kalau misalnya titik A, maka bayangan titik A itu adalah aksen. Tanda satu di bawah, di atas hurufnya. Itu namanya bayangan titik A. Kita lihat sama-sama. Ayo. Titik A, katanya tadi Dennis, dia titik atau koordinat 4, negatif 1. Berarti yang ini kan, kita lihat 4, terus dia dipertemukan di sini dari sumbu Y, berarti dia negatif 1. Maka 4, negatif 1. Tepuk tangan buat Dennis. Kita lanjut ke titik kedua atau bayangan dari titik B atau B-nya adalah negatif 1, maka dia bertemu di titik ini. Betul bahwa bayangan B itu atau B aksennya itu satu jarak, satu kotak jaraknya dari cermin. Maka pasti dia di sini. Tepuk tangan apa tadi? Titik yang ketiga yaitu bayangan C aksen. Cara gampangnya adalah hitung kotaknya 1, 2, 3. Pasti jaraknya juga, jarak bayangannya itu pasti juga 3 kotak dari cerminnya. 1, 2, 3. Tinggal lihat kok ini lurus ke sini.
Berarti kalau sumbu X-nya adalah 3, terus bertemu dengan sumbu Y di titik ini berarti 2. Berarti 3,2. Tepuk tangan apa tadi? Titik yang keempat yaitu titik D, itu jaraknya dari cermin 1, 2, 3, 4. Maka jarak bayangannya harus tepat juga. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini koordinatnya adalah X-nya 4, terus dia bertemu dengan Y di 2. Maka koordinatnya adalah 4,2. Sarah, oke, itu tadi kalau dia pencerminannya berupa bangun. Jadi titik-titiknya tetap dicerminkan. Saya lanjut ya. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar di mana yang berwarna biru itu adalah hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Jadi biru ini adalah bayangannya. Pertanyaannya adalah yang mana sih yang benar? Jangan dulu jangan dulu disebut. Ibu sebut satu-satu atau nanti angkat tangan yang berani. Cerminnya adalah garis warna hitam yang ada di antara kedua bangun tersebut. Nah, coba lihat untuk yang bagian A yang bentuk bintang, apakah betul warna biru itu adalah bayangan dari warna merah tersebut? Nah, yang berani bersuara? Sarah, apakah menurut Sarah ini betul bayangannya Sarah? Hah? Karena alasannya Sarah? Karena di situ ibu ada garis warna biru. Nah, ini nggak usah dihitung Sarah, nggak usah dihitung. Ininya saja. Berarti iya ibu. Iya. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang berbeda dengan Sarah? Katanya yang bintang warna biru ini itu merupakan bayangan dari yang warna merah di sini. Nanti bisa di videonya saya putar ya. Kalau B, saya kunci jawabannya Sarah. A tadi adalah merupakan pencerminan yang warna biru merupakan pencerminan dari yang warna merah. Sekarang yang B, ada yang berani bersuara? Apakah ini adalah hasil pencerminan dari warna biru? Ya, Jessica. Betul. Karena memiliki bentuk dan kata yang sama dan jarak kecermin sama. yakin jaraknya sama? Coba diperhatikan baik-baik. Tidak. Terus ini pencerminan nggak? Seharusnya ya apa sih yang ketiga Jessica? Sifat bayangan yang ketiga apa Jessica? Bayangan bangun pada cermin Berhadapan. Apakah ini berhadapan? Tidak. Nah, ini ibaratnya tadi ibu bercermin sama Fadli menghadap ke sana juga. Betul nggak? Seharusnya Fadli kan dia menghadap ke ibu juga. Kalau dia pencerminan. Nah, coba kalau segitiga ini. Apakah itu adalah hasil pencerminannya? Salah. Hah? Yang besar suaranya? Tidak. Pertama alasannya adalah coba lihat nih, kayak ini lebih dekat ke sini ya. Iya. Terus yang kedua, ini bayangannya seharusnya kebalik. Dia harusnya menghadap tidak begitu. Bisa dipahami nggak? Salah. Terus dia Tidak, karena bentuk dan ukurannya tidak sama. bentuk dan ukurannya tidak sama, Bu. Yang di sini yang biru persegi, di sini belah ketupat. Apa iya? Tadi kita sudah sepakat ya, bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama dan harus berhadapan. Nah, ini jelas-jelas modelnya tidak sama, bentuknya tidak sama. Nah, kita pindah ke yang D. Trapesium, tapi cerminnya berbalik. Tidak begini cerminnya, ini horizontal. Apakah trapesium yang warna biru ini merupakan pencerminan dari trapesium yang berwarna merah? Ya, Krianto. Oke, nanti kita lihat ya jawabannya masing-masing. Saya percepat sedikit yang E. Apakah ini merupakan pencerminan? Ya. Ayo yang lain lagi yang lain. Rizky. Apakah ini tanda panah warna biru ini merupakan pencerminan dari tanda panah yang warna merah? Ya. Oke, ya, yakin ya dia jawab ya.
Iya. Kita putar Kita videonya. terlebih dahulu. Kan, ciri khas pencerminan itu kan dia harus berhadapan. Ya. Ini kan udah berhadapan. Siapa tadi yang jawab itu? Lagi pula kalau mau dilihat jarak titiknya juga nggak sama. Contohnya titik ini jaraknya segini. Bayangannya kan harusnya titik ini. Jaraknya malah lebih jauh. Jadi jelas ya salahnya. Yang C salah juga, jelas banget ini gambarnya. Jawabannya Leo. Lalu yang D ini benar, yang E benar juga, yang F salah ya. Harusnya panjang garis yang ini sama dengan yang ini harusnya kan. Ternyata ini kan beda panjangnya. Berarti dia bukan pencerminan yang tepat. Oke, gitu ya. Jadi tadi koreksi sedikit yang Rizky ya jawabannya. Seharusnya Rizky panjang yang di sini itu harus sama panjang yang di sini. Yang S tadi ya. Oh, F tadi siapa? Ampan. Sama-sama ya. Oh iya, ini yang F semuanya harus perhatikan ukurannya karena di sini lebih panjang, ini lebih pendek. Ini seharusnya kebalik, yang sana, yang ini ke sana. Itu ya. Bisa dipahami untuk pencerminan bentuk? Bisa. Oke. Saya lanjut ke Udah sudah dulu. biar tidak. Sekarang setelah kalian mencatat koordinat hasil refleksi dari sebuah titik, maka kita akan langsung eksekusi pada sebuah contoh soal yang akan ditunjukkan di layar. Oke. Nah, semuanya perhatikan soal yang di layar. Titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A aksen atau bayangan titik A jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Sekarang kita selesaikan, semuanya lihat catatannya tadi. Catatannya tadi, ketika sebuah titik dicerminkan pada sumbu X, maka bayangannya atau P aksennya itu akan menjadi apa di situ? Y, X. X. Kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, masa sih Y, X? Ya. Negatif. Ini ada catatan yang tadi loh. Negatif. Yang ini. Salah hati-hati salah kata. Negatif Koma X. negatif. Y. Sama Y. Berarti bayangannya menjadi 3. Ayo semua. Kalau titiknya 3,2 terus dicerminkan pada sumbu X, maka bayangannya akan menjadi apa? Di 3,2 kan di sini toh. Iya. Nah, dia akan dicerminkan ke sini. Nah, titiknya berada di mana? Aku lihat. Coba tunjukkan di layar, boleh Aprilia ya? Jadi titiknya, nanti titiknya kan ini Aprilia. Menurut Aprilia dia berada di mana bayangannya? Di sini, berarti titiknya adalah 3. Oke, boleh ditulis di sana Aprilia. A aksen. A aksen. Oke, dalam kurung. Ini berdasarkan yang kalian catat tadi bahwa jika titik dicerminkan pada sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif X, negatif Y. Berarti kalau misalnya titiknya adalah A 3,2, otomatis ini akan menjadi X-nya tetap kok. Ya, negatif Y berarti ini menjadi negatif 2. Ternyata apa yang aku lihat tunjukkan di gambar itu benar. Coba kita lihat videonya ya. Apakah benar nih yang aku lihat? Soal kan disebutin kalau titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini jadi cerminnya. Makanya sumbu X ini Pak Beni tebelin pakai warna merah supaya kalian ingat ini adalah cerminnya. Titik yang mau dicerminkan kan koordinatnya 3,2. Berarti posisinya di sini. Nah, titik ini kan jaraknya 2 kotak ke sumbu X. Berarti nanti bayangannya pasti berjarak 2 kotak juga dari sumbu X.
Berarti di sini pakai gambar sama pakai rumus. Kalau pakai gambar tadi kita harus hitung kotaknya berapa jaraknya. Nah, kalau dia pakai rumus langsung saja. Oh, kalau misalnya dia di sumbu X, maka yang dinegatifkan adalah Y-nya saja. X-nya tetap. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya titiknya itu, misalnya ya saya kasih titik B sama dengan 3, negatif 3. Maka kalau misalnya dia dicerminkan terhadap sumbu X, ada yang tahu nggak bayangannya jadi apa di aksennya? Nah, 3,3. Tepuk tangan dong buat saya. Kenapa bisa? Karena rumusnya adalah negatif Y. Tapi Bu ini sudah negatif. Negatif ketemu negatif positif. Maka negatif 3 akan menjadi positif 3. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya titiknya di sini negatif, yang langsung ingat lagi, jika rumusnya negatif Y, oh berarti tetap negatif enggak? Tapi yang berubah adalah Y-nya. Ingat bahwa ketika negatif ketemu negatif itu hasilnya akan menjadi positif. Maka B aksennya menjadi 3,3. Walaupun rumusnya sebenarnya negatif Y. Kenapa dia bisa jadi positif? Karena titik yang dicerminkan adalah negatif. Bisa dipahami? Bisa. Bisa pindah? Bisa. Saya pindah ke contoh soal selanjutnya. soal kedua. Titik B berada pada koordinat 1, -2. Tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Pertanyaannya saya, dia masuk di rumus urutan keberapa tuh? Urutan keberapa? Rumusnya? Kita pakai rumus ketiga. Semuanya lihat rumusnya yang ketiga. Kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya menjadi Y, X. Dibalik saja, Bu. Materi yang sudah jelaskan tadi. Kalau misalnya kalian tadi bilang sudah paham, dari tadi yang ingin ditanyakan, artinya kalian sudah bisa dengan mudah menyelesaikan FAS yang akan dibagikan. Dalam pengerjaan ini yang dinilai adalah kerjasama kalian. Bukan kerja sendiri-sendiri, tapi bagaimana kalian kerjasama menyelesaikannya. Benar salahnya tidak jadi masalah, tapi harus kerjasama. Ibu tidak mau jika ada yang sibuk kerja, yang lain santai. Karena itu, poin yang pertama adalah kerjasama. Silahkan ditulis nama anggota kelompoknya di sini. Ketua kelompoknya siapa? Tulis. Kalau saya tidak. Ini soal pertama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Tuliskan titik bayangannya jika dicerminkan pada sumbu X. Berarti cerminnya adalah yang warna merah. Nah, kalau misalnya ini F, berarti bayangannya jasa. Kalau ini E, berarti E aku bayangan. Kadang di atas, kadang di bawah. Oke? Nanti tidak selamanya yang di bawah bayangannya ya. Coba perhatikan aksen ini. Ada yang di bawah. Jadi kalau misalnya yang hitam, berarti yang akan itu adalah yang bayangan. Nah,
Yud, kalau ini kan gambarnya disuruh amati dulu kan. Misalnya jaraknya bagaimana berdasarkan apa yang tadi kita sudah pelajari. Terus kamu komentarin di sini berdasarkan pengamatan bagaimana bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan. Bagaimana menurut penelitiannya? Apakah tetap sama? Jaraknya bagaimana? Ukurannya, tingginya bagaimana? Tapi jujur saya kok sama. Menurut saya tinggi dan ukuran bayangan tersebut sama setelah dicerminkan dan jaraknya pun sama. Ini itu dikomentari sesuai dengan apa yang tadi kita belajar. Bisa begitu pula dengan ini. Ini kan dia sama jaraknya. Oh ya, cerminnya ya Mas. Oke, Sam. Udah yang tadi? Indah. Ini menurut kita punya pengamatan ini gambarnya tetap dicerminkan bagaimana ukurannya sama, bentuknya sama, jaraknya sama. Oke. Udah ya, cerminnya ya. Sudah selesai? Nah, sekarang kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tapi itu nggak menunjukkan kelompok yang mana sih yang harus di depan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita akan spin di sini, jadi tidak ada istilah wah ibu sengaja ke kelompoknya saya karena gini-gini nggak ada ya. Ini betul-betul murni dari wheel of next. Saya mulai. Kelompok berapa? Satu kelompok saja ya, mana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama kami akan mempresentasikan kegiatan 1 yaitu mengenai sifat refleksi dan akan dijelaskan oleh Zahra. Menurut pendapat kami, bentuk dan objeknya memiliki ukuran yang sama dengan bangunan aslinya, serta jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin dan juga bayangan bangunan pada cermin saling menghadap dengan bangunan aslinya. Bayangannya sama karena memiliki jarak yang sama dan objeknya bayangannya serta bentuk dan ukuran objeknya terhadap bayangannya sama. Berdasarkan analisis jawaban kami,
tersebut beserta titik A. Titik awalnya adalah A1,1. Untuk bayangan titik A yang kedua akse 1, negatif 1. Untuk titik B yang pertama 3, negatif 2. Dan bayangan titik B akse 3,2. Titik awal C. 3. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kelompok yang belum tampil, next time kita akan lanjutkan materi ini. Tadi kelompok kami sudah memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya adik-adiknya, apa kabarnya kalian hari ini? Teman-teman juga. Salam para guru. Demikianlah dokumentasi pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.